Mengapa hati bukan yang lain? Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa hati? Mengapa tidak akal atau kekuatan fisik atau bahkan jiwa itu sendiri? Para sufi menjawab pertanyaan ini dengan sangat gamblang. Hati atau kalbu adalah pusat dari segalanya. Akal hanyalah alat untuk berpikir, fisik hanyalah kendaraan, dan jiwa, nafs bisa menjadi liar jika tidak dikendalikan oleh hati yang sadar. Hati adalah komandan dari seluruh entitas spiritual dan fisik dalam diri kita. Hati adalah tempat di mana niat berada. Sebuah niat tulus dari hati yang bersih jauh lebih bernilai di sisinya daripada 1000 amal yang dilakukan tanpa niat yang tulus. Tuhan tidak melihat seberapa besar amal kita, melainkan seberapa tulus hati yang mengiringi amal itu. Kualitas hati kita menentukan kualitas setiap tindakan yang kita lakukan. Di dalam hati pula, kehendak kita terbentuk. Kehendak untuk mencintai, untuk berbuat baik, untuk bertaubat. Jika hati kita dipenuhi dengan kehendak yang luhur, maka seluruh anggota tubuh kita akan bergerak mengikuti kehendak itu. Sebaliknya, jika hati kita penuh dengan kehendak yang buruk, maka tangan kita akan berbuat curang dan lisan kita akan menebar fitnah. Hati adalah pangkal dari semua kebaikan dan keburukan. Lebih dari itu, hati adalah satu-satunya tempat di mana makrifat atau pengetahuan sejati tentang Tuhan dapat terwujud. Pengetahuan yang didapat dari buku-buku hanya akan menjadi teori yang kering. Tetapi pengetahuan yang didapat dari hati adalah sebuah pengalaman langsung. Sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pengetahuan yang mengubah cara kita hidup, cara kita melihat dunia, dan cara kita berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, perjalanan spiritual harus dimulai dari hati. Tidak ada jalan pintas menuju kebenaran. Kita tidak bisa hanya mengandalkan ritual-ritual lahiriah tanpa membersihkan wadah batin. Ritual-ritual itu hanyalah sarana. Tujuannya adalah hati yang tulus. Tanpa hati yang tulus, ibadah kita hanyalah sebatas gerakan kosong, tanpa ruh. Tuhan tidak memandang wajah kita yang cantik atau rupa kita yang tampan. Dia tidak memandang seberapa banyak harta yang kita miliki atau seberapa tinggi jabatan kita. Hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kalian dan tidak pula harta benda kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Ini adalah penegasan yang sangat kuat tentang betapa pentingnya kualitas hati kita di hadapannya. Jadi ketika kita bertanya mengapa hati, jawabannya sangat jelas. Karena hati adalah pusat segalanya. Ia adalah tempat di mana kita bisa benar-benar terhubung dengan zat yang tak terbatas. Ia adalah cermin yang memantulkan kebenaran. Dan ia adalah satu-satunya singgasana yang layak bagi kehadirannya.